progress. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gimana kabarnya Ibu. hari ini Bu Endang? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, kemarin kita sudah mengatur jadwal untuk coaching. Bagaimana perkembangannya Bu? Iya Bu, rencananya hari ini kami akan diskusi atau rencana coachingnya Ibu. Baik, untuk rubrik penilaian percakapannya apakah sudah dipersiapkan? Ini sudah dipersiapkan Ibu. Baik, untuk coaching juga sudah dihubungi ya Bu ya? Iya, coachingnya udah dihubungi juga Ibu. Oke, bagus sekali. Jadi untuk coaching hari ini, kompetensi apa nih yang mau dikembangkan oleh Ibu sendiri selaku coach? Tentang semangat belajar siswa Ibu dalam belajar. Semangat belajar siswa ya. Tinggi. Kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi untuk kompetensi belajar siswa? Semangat belajar siswa yang rendah, dari situ kita bisa nilai dari respon yang kurang atau kurang aktif dalam pembelajaran Ibu. Jadi untuk ini berarti permasalahan dari coachingnya yaitu semangat belajar yang rendah ya? Terus indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa itu Bunda? Indikatornya nanti apakah ada rencana aksi ke depannya tuh mengenai siswanya bagaimana dan lain-lain. Itu sih Bu, berarti ada semangatnya dari peningkatan pembelajaran sebelumnya dan sesudahnya gitu. Dari tindakan-tindakan lagi tadi. Baik ya, berarti indikator tercapaiannya itu salah satunya adalah adanya perubahan. Iya, benar, peningkatan Bu. dalam pembelajaran tersebut. Oke, baik Bu Enda. Untuk itu saya persilahkan untuk melaksanakan coaching bersama coachingnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu juga bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ini Bu, sepertinya ada yang ingin dibicarakan ya Bu, kemarin tuh kita buat janji hari ini ya. Bu, ada yang mau saya bicarakan dengan Ibu. Tentang apa ya Ibu? Tentang begini Bu, siswa saya di kelas itu dia suka mencontek Bu. Oh, suka mencontek. Dan itu meresahkan bagi saya. Terus detail masalahnya berarti suka mencontek ya Bu? Ya, dia itu anaknya aktif di kelas. Kemudian tapi dia itu Oh, nah dengan keadaan seperti itu, jika dibuat skala dari 1 sampai 10, kira-kira posisi saat ini ada di mana ya Bu? Menurut saya itu di angka 6 Bu. Oh, di angka 6. Apakah suka mencontek itu berarti bisa dikategorikan dari semangat belajar siswa yang rendah Ibu? Nah, begitu juga Bu, betul kan. Dia itu apabila diberi tugas ketika kurang Bu, tapi kalau misalnya diberi tugas ketika berbicara, dia luar biasa Bu. Oh, berarti anaknya lumayan aktif ya, tapi kalau misalkan tugas yang secara tulisan dan lain-lain tuh berarti kurang menarik menurut dia. Nah, kemungkinannya
untuk apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut, Bu? Berarti itu kan semangat dalam belajar untuk demonstrasinya untuk bagus, tapi untuk prakteknya yang lain secara tulisan berarti kan kurang. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Rencananya karena saya melihat potensi anak itu dia lebih suka berbicara daripada dia menulis, saya mungkin nanti akan lebih mendiferensiasikan produk dari belajar siswa tersebut, Bu. Mungkin Oh. nanti bisa kita bina bicara walaupun di bagian menulis dia memang saya akui kurang ketika berbicara di kelas, kemudian presentasi dia menulis itu dekat, makanya tuh sebenarnya membuat pembelajaran dengan model ada diferensiasinya begitu Bu, supaya produknya berbeda. Mungkin dengan begitu sesuai dengan kesukaannya Bu. Oh, iya. Berarti itu tadi rencana Ibu dan ternyata tuh sudah ada strateginya juga ya, Ibu? Rencananya seperti itu strateginya. Nggih. Nah, bagaimana dengan waktu dalam melaksanakan rencana strategi tersebut, Bu? Ketika berbicara masalah waktu, memang hal itu saya rasa waktu yang lama Bu, karena mungkin pembiasaan lagi ya Bu ya, dan kemudian juga bagaimana saya nanti menyampaikan materi diferensiasi itu saya baca-baca lagi kemarin. Itu banyak sekali media pembelajarannya dan yang bisa dalam minggu mungkin bisa saya menyiapkan rencana strategi itu di minggu berikutnya mungkin sudah bisa saya eksekusi untuk mengajar dan menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas saya, Bu. Oke. Setelah misalkan strategi itu dilaksanakan, kira-kira posisi berapa yang Ibu harapkan nanti jika dalam skala 1 sampai 10? Kalau tadi di awal anak itu berada di posisi 6, saya rasa mungkin ini anak itu mungkin ada di posisi 8 atau bahkan 9, Bu. Kalau misalnya kita nanti bisa memaksimalkan bakatnya dalam berbicara itu begitu. Oh, iya. Nah, berarti bagaimana ukuran keberhasilannya, Ibu, atau dan harapan dari strategi yang dilakukan Ibu? Hasilnya berbeda dengannya, tapi tetap nyambung ke penilaian, ke tujuan pembelajarannya. Menurut saya itu sudah merupakan sebuah keberhasilan bagi saya. Sedangkan harapan saya dari strategi itu, saya berharap bukan hanya si dia yang malas menulis itu dan mencontek, saya harap siswa yang lain pun bisa lebih aktif dan bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Oh, iya, nggih. Terus selanjutnya Ibu tadi ada harapan dan ukuran keberhasilan. Nah, sekarang komitmen yang akan dilakukan dalam menjalankan strategi itu, Bu, bagaimana? Apa komitmen Ibu? Komitmen dalam strategi itu saya akan membuat daftar checklist dulu apa yang harus saya lakukan pertama kali, kemudian langkah-langkahnya juga, lebih mempelajari lagi tentang diferensiasi itu seperti apa, bagaimana cara melaksanakannya, kemudian saya juga pokoknya mencari tahu lebih banyak tentang diferensiasi dan saya akan terapkan gitu. Itu sih komitmen saya untuk saat ini dulu baru nanti diterapkan gitu. Nggih. Nah, kira-kira siapa saja Bu nantinya yang akan terlibat dalam pelaksanaan strategi yang akan Ibu lakukan? Pihak yang terlibat yang pertama saya konsultasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan guru juga untuk ada refleksi balik nanti atas apa yang saya lakukan. Kemudian juga tentunya berkolaborasi pada siswa juga, Bu. Nah, begitu. Oh, iya, Mungkin berarti 3 orang itu yang akan saya kolaborasikan. nggih. 3 yang
yang melaksanakan ya Bu. Dan apa menurut Ibu manfaat dari percakapan kita hari ini Bu? Menurut saya cakap ini banyak ya Bu. Yang pertama, Ibu, saya muncul sebuah ide untuk sebuah solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Kemudian yang kedua, saya juga mendapatkan semangat untuk bisa melaksanakan diferensiasi itu dan menerapkannya nanti pada siswa saya. Kemudian yang ketiga, saya rasa hal ini membuat hati saya lebih lega. Rasanya senang gitu bisa berbagi dengan Ibu Endang tentang permasalahan yang saya hadapi, sehingga di dalam hati itu rasanya tidak ada beban lagi seperti itu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Berarti perasaan Ibu saat kita melakukan ini tadi udah seneng ya Bu, karena udah berbagi gitu. Terima kasih Ibu. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan sesi coaching seperti ini lagi setelah kegiatan atau strategi Ibu sudah terlaksana. Terima kasih Ibu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana Ibu Endang? Apakah percakapan coachingnya sudah selesai dilaksanakan? Alhamdulillah Ibu sudah terlaksana dengan baik. Dan sudah sesuai juga. Apakah Ibu? Iya Bu. Apakah Ibu sudah mencatat ataupun melihat adanya perubahan ide-ide baru dari ide kemudian pemecahan masalahnya? Iya Ibu, dari ada beberapa ternyata tadi strategi pembelajaran atau strategi pembelajarannya diubah, ada berdiferensiasi yang kontennya tadi juga strategi-strateginya. Terus ada keterlibatan dari beberapa pihak juga yang sudah dilibatkan untuk menjalankan strategi tersebut Ibu. Jadi apa nih indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Apakah sudah dilakukan saat coaching? Iya Bu, sudah. Jadi indikatornya tadi bahwa adanya strategi tadi yang ingin dicapai, habis itu nilai-nilai yang akan dicapai tadi atau patokan untuk ketercapaiannya, berhasil tidaknya itu tadi sudah dijelaskan juga Ibu. Jadi sudah poin-poinnya lumayan sudah terlihat tuh. Mungkin bisa Ibu sampaikan detail dari catatan hasil observasi yang Ibu sampaikan tadi berdasarkan data tanpa penilaian atau asumsi, jadi fokus ke area yang dikembangkan. Apa saja nih catatan hasil observasi yang Ibu sudah buat? Di catatannya tadi bahwa ada strategi yang akan dilaksanakan, yaitu ada strategi yaitu pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten di situ. Perbedaannya dan pelaksanaannya akan dilaksanakan beberapa dalam minggu-minggu ini. Selanjutnya yaitu dari hasil diskusi tadi tuh ternyata semangat belajar tuh mempengaruhi juga di keinginan anak dalam hal misalkan mencontek. Ternyata tuh semangat belajar anak diperlihatkan dengan kebiasaan mereka mencontek kayak gitu. Selanjutnya strateginya tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya dan waktu dan siapa saja yang terlibat seperti itu tadi sudah dijelaskan Ibu. Ada nggak sih berdasarkan tadi percakapan coaching tadi, ada nggak sih yang masih ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan yang Anda lakukan? Alhamdulillah Ibu tadi sudah terpenuhi semua apa keinginan dan tujuan di awal tadi. Jadi mungkin kedepannya percakapan kedepannya yaitu atau coaching selanjutnya untuk mengenai
setelah strategi dilaksanakan bagaimana untuk ke tindak lanjut selanjutnya. Itu aja sih, Bu. Baik Bu, saya tadi menyimak percakapan coaching tersebut. Saya lihat coach dan coachee sudah berkolaborasi dengan sangat baik. Ibu mampu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang mampu memantik ide-ide baru dari coachee yang sedang mengalami masalah. Jadi saya rasa untuk kompetensi hari ini sudah terpenuhi dengan baik. Kita tutup diskusi ini ya Bu ya. Iya, Ibu. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.